Lahan sawahku dicangkul adik tiriku ketika aku ada konflik dengan suamiku. Inilah ceritaku selengkapnya. Aku, Indri 30 tahun sudah berkeluarga dengan Bima 32 tahun selama hampir 2 tahun lamanya. Aku sebenarnya sudah cukup bahagia selama ini sebagai seorang istri. Aku menjalankan tugasku dengan baik, layaknya istri pada umumnya. Suamiku, Mas Bima, adalah orangnya baik, pengertian, dan sabar. Dia bekerja sebagai seorang sales marketing di daerah pinggiran kota. Aku mempunyai orang tua yang sekarang sudah renta, serta seorang adik tiri dari pernikahan kedua ibuku yang bernama Guntur. Kini ia berada di kota Jogja, melanjutkan kuliahnya di sana. Dan sekarang adalah bulan keempat aku tak bertemu dengannya. Jadi, maklum saja jika aku sangat merindukan kehadirannya. Peristiwa 5 bulan lalu mungkin menjadi awal kisah ini bermula. Kisah yang hingga kini masih berlanjut, bahkan di saat terakhir sebelum Guntur adik tiriku kembali ke tempat kuliahnya. Bermula pada saat itu, saat dimana aku mengalami masalah rumah tangga. Aku masih tinggal bersama mertua sejak dari awal menikah. Aku dan suamiku memang sama sekali tak menunda untuk urusan momongan. Memang terbilang masih wajar jika 2 tahun pernikahanku belum juga diberi momongan. Namun entah mengapa, justru ibu mertuaku lah yang tak mau mengerti tentang keadaan kami. Ibu mertuaku selalu menanyakan kapan aku bisa memberi cucu untuk mereka. Bahkan, mereka khawatir jika akulah penyebabnya. Sebagai wanita, aku tentu saja sedih mendengarnya. Apalagi, pekerjaan suamiku yang semakin sibuk membuat kami menjadi jarang menjalankan kewajiban pada malam harinya. Seiring berjalannya waktu, rumah tanggaku semakin tak karuan saja. Masalah mulai hadir, terlebih dari tuntutan mertuaku, yang tak lagi bisa mengerti tentang kondisiku dan suamiku. Hingga suatu ketika, ibu mertuaku memberikan batas waktu 1 tahun untuk aku bisa mewujudkan cita-cita mereka, memberi mereka cucu. Dan jika pada batas waktu tersebut, aku masih belum bisa, maka mertuaku akan mempertimbangkan aku sebagai menantu mereka. Pada saat itu pula, aku pun menceritakan hal itu pada suamiku. Namun, tanggapan Mas Bima justru berbanding terbalik dengan apa yang kukira. Bukannya membela, Mas Bima justru menyalahkanku, karena akulah yang tak mengerti dengan kesibukannya. Saat itu, pertengkaran pun terjadi. Kami sama-sama mementingkan ego masing-masing, hingga akhirnya aku memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuaku. Aku sudah tak sanggup, dan berpikir, keputusan pulang ke rumah orang tuaku merupakan keputusan dari akhir segalanya. Malam itu, dengan membawa koper, aku pergi tanpa berpamitan pada suami dan juga mertuaku. Aku tiba di rumah beberapa jam kemudian. Setelah mengetuk pintu, Guntur adik tiriku kaget mendapatiku tampak kacau dan dengan membawa koper dan tas. "Loh, Mbak kenapa? Mas Bima mana?" Guntur bertanya sambil sibuk mencari Mas Bima, suamiku. Sementara aku hanya tersenyum, mencoba menyembunyikan kesedihanku. Tanpa menjawab pertanyaannya, aku menuju ke kamar yang dulu pernah kutempati. Di sana, aku kembali merenung, meratapi nasib rumah tanggaku yang berakhir tak sesuai harapan. Setelah beberapa lama kemudian, suara ketukan pintu membuyarkan lamunanku. "Indri, Guntur tadi bilang kamu pulang? Kenapa kamu nangis?" "Aku ada masalah sama Mas Bima, Bu." Aku mencoba menceritakan semua masalahku pada ibu, tentang sikap ibu mertuaku, dan juga suamiku yang tak lagi mau mengerti tentang kondisiku. Ibuku pun ikut bersedih dan mencoba menghiburku. Hingga dini hari, ibu beranjak pergi membiarkanku untuk menenangkan diri di kamar. Sejak hari itu, aku mencoba menjalani hidup baru bersama orang tuaku, tanpa suami dan mertua yang sudah 3 hari tidak mencariku. Jangankan datang menemuiku, menelepon dan menanyakan kabar pun tak pernah. Suamiku Mas Bima benar-benar tak peduli lagi denganku. "Mbak kok ngelamun? Mas Bima belum ada kabar ya?" Guntur bertanya, lalu duduk di sampingku. Siang itu, dia baru saja pulang dari rumah temannya dan menemuiku di ruang keluarga. "Gak tahu juga Tur, dia udah gak peduli sekarang. Mas Bima mungkin butuh waktu untuk mikirin kesalahannya Mbak, sabar ya." Guntur yakin Mas Bima pasti datang. Aku terharu karena merasa Guntur adikku sudah berubah sekarang. Nampak dari cara bicaranya yang terdengar bijak. "Ya udah Mbak, bentar lagi kita berangkat ya. Ibu bilang kita harus nyusul ke rumah Bude," sambung adik tiriku itu.
Aku terkejut. Aku baru ingat, jika sore itu, budeku mengadakan acara hajatan. Ibuku memang sudah berada di sana sejak kemarin. Dan sore itu, aku dan Guntur diminta untuk menyusulnya. Aku dan Guntur akhirnya berangkat saat hari menjelang petang. Dengan menggunakan mobil, perjalanan hampir 1 jam pun ditempuh dengan singkat. Kami tiba di tempat tujuan saat hari sudah malam, dan acara pun sudah dimulai. Kami disambut oleh keluarga dan beberapa orang yang kami kenal. Namun sebagian besar, aku lupa dengan namanya, karena memang sudah lama aku tak berjumpa. Setelah acara selesai, walaupun lelah, aku merasa terhibur di sana. Setidaknya, aku bisa sejenak melupakan kemelut masalah rumah tangga yang kualami. Sampai waktu menunjukkan hampir jam 12 malam, rasa kantuk pun mulai datang. Beberapa kerabat juga sudah ada yang pulang. Namun sebagian juga ada yang memutuskan untuk bermalam. Dan saat itulah, aku bingung. Aku bingung harus istirahat di mana. Sementara semua kamar sudah ditempati kerabat dan saudara lainnya. "Kamu kenapa toh, Andri?" tanya ibuku yang tiba-tiba menghampiriku. Enggak bu, Indri cuma bingung mau tidur di mana. Kamar yang di depan kan bisa toh, Andri. Adikmu juga ada di sana kok, sahut ibuku sambil menunjuk letak kamar yang dimaksud. Apa iya? Aku sama Guntur bu, aku protes. Karena memang baru kali itu harus istirahat dengan adik tiriku. Yah, gimana lagi Andri? Semuanya sudah ada yang nempatin toh. Akhirnya aku pun mengangguk saja, dan lantas beranjak menuju kamar yang dimaksud. Tampak Guntur tengah duduk di divan, dan sibuk dengan ponselnya. Sejujurnya aku merasa ragu, karena di kamar tersebut, hanya ada 1 divan saja. Dan tak mungkin pula jika harus dibagi 2 dengan adik tiriku itu. Tapi, jika ku pikir-pikir, memang tak ada pilihan lain. Karena memang hanya kamar itu saja yang tersisa. Dengan ragu aku pun menghampiri adik tiriku. Saat itu, Guntur yang masih sibuk dengan ponselnya, sekilas terkejut. Tapi tak lama kemudian ia tersenyum. "Mbak, di sini juga?" "Yah, mau gimana lagi Tur? Semua kamar ada orangnya, gak apa-apa kan Tur? Kalau Mbak di sini juga, boleh kok Mbak. Biar aku di kursi aja," ujar Guntur hendak beranjak. "Gak perlu Tur, biar Mbak aja yang di kursi." "Gak apa-apa Mbak, lagi pula kan hanya semalam aja." Aku tersenyum sekaligus merasa terharu dengan kebaikan adik tiriku yang mengalah hanya untuk diriku. "Makasih ya Tur," sahutku tersenyum. "Hehe, santai aja Mbak," sahutnya sambil tersenyum. Setelah perbincangan itu, Guntur kembali mengotak-atik ponselnya. Sementara aku langsung terlelap karena rasa lelah usai bantu beres-beres acara tadi. Entah berapa lama aku tidur, tapi mendadak aku merasa ada yang berbeda pada diriku. Seperti ada yang berkelenjelin ke arah rerumputan padang Sahara, lalu mondar-mandir di antara pelabuhan Ratu. Tapi, bukannya aku terganggu, aku justru seperti hanyut terbawa arus keanehan itu. Bahkan aku tak menyadari jika bencana banjir bandang sudah melanda diriku. Mungkin karena sudah lama aku tak mendapat siraman rohani dari Mas Bima, sehingga aku mudah sekali terbawa arus mulia itu. Dengan masih memejamkan mata, aku berusaha agar tak sampai ceramah saat itu. Tapi nyatanya, aku gagal. Bahkan, aku justru membantu tangan Dewa Bujana tersebut untuk lebih tekun menyelesaikan keinginan yang tiba-tiba timbul di benakku. Dalam situasi tersebut, aku berusaha membuka mata. Dan ketika berhasil, betapa kagetnya aku mendapati Guntur lah yang menyarankan solusi permasalahanku. "Guntur, kamu gak ngapain?" tanyaku berusaha menghalau badai tsunami tersebut. Namun bukannya berhenti, Guntur justru tersenyum dan melanjutkan bantuan sosial tersebut. Aku bisa saja memanggil siapa saja di rumah tersebut. Tapi anehnya, aku justru terlenia dan makin terbawa derasnya air terjun Brasilia. Sebisa mungkin aku menyadarkan diriku jika saran tersebut adalah keliru. Tapi, bukannya sadar, aku malah mendukung bantuan sosial tersebut. Akhirnya, sambutan masalah tersebut kuterima. Bahkan, aku yang semula diam, akhirnya turut menyambut datangnya berkah alam semesta. Hati-hati loh, Tur. Refleks aku mengingatkannya agar berhati-hati dalam menyarankan langkah, serta problematika tersebut. Guntur hanya tersenyum, dan hal tersebut membuatku pun merasa lebih tenang. Kembali netraku terpejam. Tapi mendadak sekelebat bayangan Mas Bima melintas di benakku. Tapi ketika Guntur kembali melajukan perahu layarnya, bayangan Mas Bima seketika hilang begitu saja. "Tur, ngomong-ngomong, masalah siapa saja yang pernah kamu selesaikan?" tanyaku di sela-sela Guntur mengemudikan kendaraan itu.
Bapak baru masalah ini kok mbak, sahut Guntur terbata. Beneran? Terus kenapa harus masalah mbak? Yang lain kan banyak yang mengalami masalah toh Tur. Soalnya Guntur sayang sama mbak. Tapi Tur, aku ini belum selesai berucap, Guntur justru menimpalinya. Izinkan Guntur jadi pengganti Mas Bima mbak, sahutnya dengan nada serius. Mama, maksud kamu? Tanyaku, terheran. Sebenarnya Guntur sudah lama sayang sama mbak. Bahkan sebelum mbak nikah dengan Mas Bima. Cuma Guntur diam, karena Guntur tahu mustahil mbak akan ada perasaan sama Guntur, ucap Guntur sambil berkaca-kaca. Aku benar-benar tak mengira jika dia akan berkata demikian padaku. Selama ini, aku hanya mengira perhatian yang diberikan Guntur hanya sekedar adik pada kakaknya. Tak lebih dari itu. Dan kini, aku justru mendengar pengakuan tak terduga yang membuatku kahet. Aku diam sesaat, sambil terus meresapi setiap laju kendaraannya. Jujur saja, aku mengakui jika Guntur cukup sat-set orangnya. Jelas berbeda jika dibandingkan dengan Mas Bima, suamiku. Terbukti, ketika aku telah tiba di pangkalan udara untuk kedua kalinya, Guntur masih saja melajukan roda kehidupan seperti biasa. Hingga pada saat waktunya telah sampai, tanpa kukira, Guntur justru meletakkan pundi-pundi kebaikannya pada pelabuhan yang kujaga. Sebenarnya aku ingin sekali mengingatkannya, tapi karena ia terlanjur tiba, maka aku pun, iya saja. Keakraban dan solusi permasalahan tersebut masih terus berlanjut. Bahkan, ketika kami pulang ke rumah, setiap kali masalah datang, Guntur dengan senantiasa menyarankan langkah solusi tersebut. Baik aku dan Guntur bahkan sudah hafal kapan waktu yang tepat untuk menyarankan solusi permasalahan-permasalahan tersebut. Misalnya saat ibu pergi ke pasar, atau saat beliau pergi arisan. Mula-mula aku atau Guntur akan mengirim pesan WhatsApp, dan selanjutnya tinggal siapa dulu yang mengalami masalahnya. Namun di tengah keceriaan dan kekompakan tersebut, secara tiba-tiba, suatu malam, Mas Bima datang menemuiku. Pria itu membawa serta kedua orang tuanya untuk menjemputku kembali ke rumah mereka. Mereka juga sempat meminta maaf dan akan berusaha mengerti keadaanku selanjutnya. Namun, rasa kecewa yang terlanjur ada membuatku enggan untuk kembali. Aku memutuskan untuk tetap tinggal bersama orang tuaku, dan jalan perpisahan mungkin menjadi pilihan yang tepat untukku saat itu. Beruntung, mereka pun bisa mengerti keputusanku. Dan selang 1 bulan berikutnya, kami pun berpisah. Sementara keakrabanku dengan Guntur pun masih tetap sama. Bahkan, kami telah menceritakan semuanya pada ibu. Semula, beliau tak percaya dan tak bisa menerima. Namun, setelah kami meyakinkannya, akhirnya beliau pun mengerti dan meminta kami untuk segera meresmikannya. Tentunya setelah Guntur menyelesaikan kuliahnya. Begitulah kisah yang pernah kualami 5 bulan yang lalu. Pesanku, terkadang impian tak selalu menjadi kenyataan, dan jodoh bisa saja datang dari orang terdekat yang sehari-hari kita temui.